Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deliani dengan nomor induk mahasiswa 878184657. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai mata kuliah praktikum IPA di SD dengan kode ajar PDGK 4107, yang mana kali ini akan melakukan kegiatan praktikum yang terdapat pada modul 3 tentang makanan, tepatnya pada kegiatan praktikum 3 tentang sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, yang mana alat dan bahannya sudah saya siapkan, terdiri dari gambar bagian dari sistem pencernaan yang telah saya print. Ya, kemudian ada alat tulis. Ya, oleh karena itu simak video penjelasan terkait kegiatan praktikum kali ini. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Nah, sekarang kita akan mengenal anatomi dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk urutannya kita bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Untuk urutannya yang pertama di sini bisa dilihat terdapat mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung. Juga ada usus halus beserta pankreas dan hati. Ya, kemudian ada usus besar. Ada usus besar, kemudian ada rektum dan ada anus, ya. Nah, jadi sekarang kita akan jelaskan masing-masing bagian sistem pencernaan beserta fungsinya agar lebih paham. Nah, langsung saja kita akan mulai menjelaskan satu-satu dari sistem pencernaan yang ada pada manusia, di mana bagian awal ini ada mulut. Jadi mulut ini merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Ya, jadi di dalam mulut ini proses pengolahan makanannya itu juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian kita masuk dari mulut ke kerongkongan, atau kerongkongan ini disebut juga dengan esofagus. Nah, kerongkongan ini terletak di antara hati, tepatnya di belakang sistem pernapasan. Ya, untuk panjangnya ini sekitar 20 cm. Nah, kerongkongan ini merupakan bagian dari anatomi sistem pencernaan pada manusia selanjutnya setelah mulut. Ya, di kerongkongan ini terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut, ya, itu menuju ke lambung. Ya, jadi saluran ini memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Selanjutnya masuk ke lambung. Nah, lihat, jadi anatomi sistem pencernaan selanjutnya setelah dari mulut ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Nah, lambung ini merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk huruf J. Bisa dilihat mirip bentuk huruf Z yang terletak di bagian perut kiri atas. Ya, nah fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau disebut dengan thymus. Kemudian selanjutnya masuk ke usus halus. Ya, ini adalah usus halus. Jadi bisa dilihat usus halus. Ini usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas untuk apa? Untuk menyerap berbagai nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Ya, jadi saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter. Ya, dan terdiri dari 3 bagian. Apa aja? Yaitu ada usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Kemudian ada usus kosong disebut dengan jejunum, dan ada usus penyerapan disebut juga dengan ilum. Nah, kemudian di sini ada pankreas. Ya, nah ada pankreas. Jadi pankreas ini apa sih? Pankreas ini meskipun tidak dilewati oleh makanan, ya, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Nah, pankreas ini memiliki peranan penting dalam sistem pencernaan manusia. Untuk apa? Jadi untuk menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah berbagai nutrisi dalam makanan. Nah, pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Ya, selanjutnya ada hati. Ya, hati ini juga sama seperti pankreas, tidak dilewati oleh makanan secara langsung. Namun, hati ini juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang memiliki peranan penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, organ ini berfungsi untuk apa? Untuk memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh.
Nah, selain itu hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh, ya. Nah, kemudian ada kantong empedu juga ternyata, ya. Nah, ini kantong empedu terlihat yang warna hijau. Ini gambar warna hijau kantong empedunya. Jadi kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan juga, ya, yang tanggung jawabnya itu untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresi oleh hati, ya. Jadi cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam memecah lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak dan di dalam usus halus. Selanjutnya masuk ke usus besar, ya. Ini usus besar, ya. Nah, usus besar ini merupakan saluran yang memiliki panjangnya sekitar 1,5 meter, ya, yang terdiri dari 3 bagian juga, yaitu ada sektum, kemudian ada kolon, ada rektum. Nah, organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk tinja atau feses, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada rektum, ya. Jadi anatomi selanjutnya ada rektum, bisa dilihat. Nah, anatomi sistem pencernaan pada manusia yang terakhir itu rektum dan anus, ya. Rektumnya sebelah atas, anusnya yang bagian bawah. Nah, rektum ini merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus, ya. Nah, itulah penjelasan beserta fungsi dari bagian sistem pencernaan yang ada pada gambar ini. Jadi, dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan ini akan dikendalikan oleh saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh, ya. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kemudian agar sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita ini dapat bekerja dengan optimal, kita itu dianjurkan untuk memperhatikan asupan makanan sehari-hari kita dengan menjaga pola hidup sehat sebaik mungkin, ya. Jadi ini dapat dilakukan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan pemanfaatan setiap anatomi pada sistem pencernaan, ya. Seperti itu. Nah, sekian kegiatan praktikum kali ini tentang mengurutkan dari pada bagian sistem pencernaan pada manusia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.